Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Arken, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Teman-teman, kali ini ada yang beda karena gue lagi ada di, seperti kalian lihat, 3 musim. Dan yang gak lupa, kita lagi ada di segmen Kongko bareng Arken. Nah, teman-teman, gue udah lapar sekarang, udah siang. Tadi habis lari pagi ceritanya. Sekarang udah mulai lapar. Kita mau review makanannya kayak gimana. Minumannya juga ada apa aja. Katanya enak-enak banget. Mulai dari satenya, terus sotonya. Enak banget. Kayak gimana rasanya? Ikut gua ke dalam yuk. Ini di mana, Pak? Ini ada di Segitiga Pondok Indah lokasinya. Nanti kita taruh di bawah sini. Dan IG-nya 3 musim juga kita taruh di bawah sini. Terus buat kalian yang ada rumah di Pondok Indah atau di Pondok Pinang atau di Bintaro, ini sangat strategis karena ada di tengah-tengah. Patokannya itu ada di depan Harapan Ibu. Buat yang dulu pernah sekolah di sana, alumni, alumnus, atau teman-temannya yang ada di sana, pasti kalian udah familiar. Dan di depan sini ada tuh pizza Paparons. Nah, di seberang ruko ini ada pizza Paparons. Dan di sini banyak banget tenan-tenan lainnya. Tanpa berlama-lama, gue udah lapar, langsung masuk ke dalam yuk. Stay tune di Kongko bareng Arken ya. Oke, teman-teman Arken, kita sekarang udah ada di dalam dan di depan kita ini udah ada makanan-makanannya. Dan yang gak lupa, di samping saya ini udah ada Pak Ferry selaku owner dari 3 musim, Pak ya. Ya. Nah, siap. Kalau gitu kita mau nge-review bareng sama ownernya. Jadi lebih jelas, teman-teman. Mulai dari makanannya apa aja, terus nanti bakalan dikasih tahu edukasinya juga gitu. Pak Ferry, kita mulai dari sini ya. Ini ada apa nih Pak Ferry nih? Ini adalah sate domba. Sate domba. Sate domba. Ajib. Sate Kita domba ya. pilih semua sate dombanya itu daging semua tanpa lemak. Daging semua tanpa lemak. Daging semua tanpa lemak. Oh, jadi ini tanpa lemak dan lembut ya? Betul. Berarti nggak, kalau lemak kan biasanya kenyal-kenyal gitu ya? Betul. Kita kurangin lemaknya karena tujuannya supaya spesial dapat dagingnya aja dan tekstur dagingnya itu sendiri pasti empuk. Pasti empuk, waduh, dijamin ya? Ya, kita jamin. Mantap. Terus yang kedua itu ada ini nih, ini udah luar biasa. Ini bumbunya juga kental ya. Ini ada? Ini adalah sate ayam. Sate ayam, wow. Sate ayam ya? Betul. Bukan sate ayam pada umumnya. Karena? Jadi karena bumbu kacangnya juga spesial, kita sengaja pilih kacang yang lembut dan kita juga pakai kecapnya juga kecap spesial. Tidak ada di Jakarta. Tidak ada di Jakarta. Sendiri. Oh gitu. Ini yang sendiri ya, produk sendiri. Iya. Dan kalau dilihat dari teksturnya juga nggak ada ininya juga ya, putih-putih apa namanya itu? Arang-arang itu. Iya, arang-arang terus bekas-bekas si bumbu kacangnya itu. Betul. Benar-benar dihaluskan ya. Iya. Oke, terus di sini ada juga. Di sini adalah iga. Iga. Tuh, sop iga. Sop iga. Bakar apa goreng ini? Ini kalau ini kebetulan yang direbus. Oh, ini yang direbus. Oke. Yang direbus karena kan ini bening ya, kuah bening sop iga. Tapi kalau misalnya nggak suka bening, boleh diganti jadi soto, jadi yang model susu. Oh, gitu. Model susu juga bisa. Oh, dikasih susu, ada santannya juga berarti ya? Sedikit santan. Sedikit santan ya. Mantap tuh, teman-teman lihat tuh. Jadi kalau yang kurang suka kuah-kuah bisa diganti dengan yang goreng. Kalau yang goreng aja juga bisa ya? Bisa. Ada ya, Pak Ferry? Betul. Jadi tanpa Ada kuah goreng, ya? Betul. Kuahnya terpisah? Kuahnya terpisah. Ada goreng, ada bakar. Ada goreng, ada bakar. Betul. Oke, mantul. Aduh. Dan yang mau dikasih tahu juga di sini itu kita direbus dengan tulang sumsum sapi pilihan.
bukan pakai lemak. Akibatnya layer minyaknya itu tidak ada. Dan kita proses pun dengan sedikit oil. Hanya sedikit oil. Iya. Oh. Jadi oilnya memang bukan dari minyak yang kita buat tumis, tapi ini memang keluar dari tulang sumsumnya itu sendiri. Keluar dari tulang sumsumnya sendiri. Oh, jadi alami ya, bukan tanpa ditambah-tambah apa-apa lagi Tidak, ya. betul. Oke, mantul. Jadi nggak pengen, jadi apa namanya, nggak sabar pengen cepet nyobain. Ya, aduh. Ya. Ini masuk ke. Ini yang jarang ada dan juga menjadi favorit. Ini adalah rahang tuna. Rahang tuna. Nah, saya belum pernah nyobain nih rahang tuna nih. Rahang tuna ini ada pilihannya dari sambal rika, sambal mata, ada cabai hijau. Oh, pilihan sambalnya ya? Pilihan sambalnya. Ada sambal mata, terus apa lagi? Rica sama? Sambal sama cabai hijau. Cabai hijau. Betul. Waduh, mantap. Kalau gitu langsung aja nanti kita cobain ya. Ini dibakar, prosesnya sama aja Pak Ferry? Sama, ini prosesnya ada yang dibakar, ada yang digoreng, tapi kebetulan yang ini adalah dibakar. Oh, yang ini kebetulan dibakar ya? Betul. Oke, siap. Mantap kalau gitu tuh, lihat tuh. Dari teksturnya, dari layernya tuh udah, aduh, mantap. Ini berarti dari ini langsung ya? Dari tulang rahang tuna, betul. Rahangnya ya, langsung dibelah gitu? Betul. Tanpa diiniin apa-apa lagi ya? Nggak ada. Tambahin bumbu-bumbu aja Nggak ada. ya? Kita memang murni supaya dapat juicy-nya, karena dari rahang tuna itu sendiri udah punya flavor juicy-nya sendiri gitu. Oh, Jadi kita pertahankan supaya kita dapat flavor juicy dari rahang tuna. Kita cuma kasih tambah sambal aja, sambal cabai hijau, mata atau rica ini untuk menambah citra rasa. Cabai hijau, sambal mata, sama rica itu ya. Tinggal dipilih. Favorit teman-teman apa? Langsung pilih aja. Gitu. Oke. Kalau gitu kita mulai dari mana nih Pak Ferry nih? Kita mulai dari yang terdekat aja nih, dari yang di depan sini. Boleh. Sate domba. Nih. Sate domba ini kita sajikan dalam bentuk hot plate. Alasannya kenapa? Hot plate, iya selalu hot plate Karena ya. kita nggak mau bakar sampai terlalu hangus. Nggak mau. Tapi juga kita harus bakar sampai dengan tingkat kematangan yang perfect. Gimana caranya? Ya kita hampir matang, lalu dimatangkan dengan hot plate dengan temperatur meningkat sedikit-sedikit. Jadi kita akan bisa matengin ya. Dagingnya itu sempurna. Iya. Jadi untuk dapat lembutnya itu ya. Betul, untuk dapat lembutnya. Oke. Dicoba. Kita coba ya. Empuk sekali ya. Oke. Selain proses masaknya juga ada. Proses masaknya. Kita punya cara sendiri, kita punya rahasia. Lalu kita juga dagingnya sendiri itu juga kita udah pilihan. Oke. Selalu fresh dan kita memang nggak simpan terlalu lama. Makanya memang kita akan estimasi terus. Habis kita langsung minta lagi, habis kita order lagi. Jadi kita habis order. Oh gitu ya. Jadi rasanya juga terjamin ya. Betul. Kita jaga terus. Ya, yang disaji di hot plate-nya jadi disajiin lebih hangat lagi ya. Betul. Pas datang berarti kan panas banget ya. Betul, supaya tahan. Tekstur dagingnya juga supaya tahan. Meresap banget ya, betul. Pak Ferry ya. Salah satu andalan di sini ya. Ya, dan ini memang rasanya ada dua, ada manis pedas. Pilihan rasa ada dua, ada manis sama manis pedas. Kok ini manis pedas ya? Ya, ini manis pedas. Makanya. Tapi nggak pedas-pedas amat kok. Nggak terlalu pedas betul. Hanya untuk cuman menggugah di lidah. Jadi apa tuh namanya? Sensasi gurih-gurihnya lebih dapat. Kita lanjut yang kedua, teman-teman. Sate ayam. Nah, ayam. Ini unik nih. Ya, ayam. Bumbunya juga. Betul. Bukan kayak sate ayam pada umumnya ini. Bumbu kacangnya kacangnya di blender ya? Blender, benar-benar halus. Halus banget ini, nggak ada. Ini bintik-bintik ya, nggak ada kacang sama sekali nih, nggak ada sisanya nih. Betul. Terus kita campur dengan kecap yang memang dari kita sendiri gitu. Jadi makanya manisnya juga udah diatur supaya sedapat mungkin rasanya itu benar-benar sesuai. Ya. Ini bumbu kacangnya unik banget. Ya. Ada campuran lagi ya? Ada. Rahasia ini ya, rahasia perusahaan. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Rahasia dapur. Rahasia dapur, iya. Tapi paten sih ini rasanya, nggak bohong. Empuk, ininya ngeresep dan bumbu kacangnya itu beda dari yang lain. Betul. Mantap Pak Ferry. Ini semua
Racikan sendiri ya, Pak Ferry? Racikan sendiri semua, racikan sendiri semua. Bumbu-bumbunya semua kita racik sendiri. Oh, bumbu-bumbu diracik sendiri semua ya? Iya, ya. Nggak ada yang beli jadi ya, dipakai Nggak ada. Kita bahan utamanya memang dari ingredientnya beli, tapi kita campur, kita racik sendiri, jadi kita punya bumbu ciri khas sendiri. Punya bumbu ciri khas sendiri? Betul, bukan bumbu jadi gitu. Kan kalau di iya. beberapa tempat mungkin ada yang sudah bumbu instan yang sudah jadi. Iya, iya, Nah, iya, kalau ini betul. benar-benar bumbu yang memang kita racik. Oh, oke, jadi buat tingkat asinnya segala macam Semuanya itu diatur. bisa Sudah diinin ya, Betul. sangat bisa diatur. Kalau beli jadi kan ya udah segitu aja, Iya. betul ya? Betul. Iya, iya, ya. Kita masuk ini ke sop iga. Sop iga. Dagingnya juga harusnya lembut. Harusnya lembut ya. Coba. Sop iga. Sop iga. Ya, ya, ya. Paten Bapak ini? Ya. Gurih. Iganya ada iga yang Gurih, modal gurih, sop, gurih, gurih. ada iga bakar, juga ada iga goreng. Ada iga bakar, sop sama iga goreng ya? Betul. Iya, Kuahnya juga ini cukup bening, nggak butek seperti pada umumnya. Ya. Nah, karena memang kita dari tulang sumsum yang memang kita rebus pilihan. Tulang sumsum yang direbus. Betul. Pilihan ya. Jadi menyebarnya juga dari sumsumnya itu. Betul. Ya. Dari kaldunya memang benar-benar Kaldunya. kaldu sumsum. Ya. Iya benar, kaldunya ini kerasa banget. Ini nggak pakai, kayaknya bumbunya nggak terlalu banyak ya. Nggak, dan kita Justru ini- dari ini rasa apa namanya kuahnya itu orisinal dari rasa sumsumnya itu sendiri. Betul. Dan kita tidak ada MSG. Jadi Nggak ada ada MSG. campuran garam, bumbu-bumbu lain yang kita masukin sini ada gulanya sedikit. Oh, garam nggak ada ya? MSG nggak ada. MSG nggak ada, garam sedikit Garam paling ada. ya. Garam lada ada. Garam dan lada, oke. Paten buat sop iganya juga paten. Kita lanjut ke yang 4. Nah, Ini yang banyak orang cari, jarang ketemu, tapi di sini kita sudah sediain. Oh, Mungkin udah kalau sediain. di daerah selatan ini jarang banget yang jual atau yang ngadain rahang tuna. rahang tuna. Ya, karena rahang tuna sendiri Saya mungkin tidak familiar ya. Betul, betul. Dan saya jujur baru pertama dengerin ya, baru pertama kali. Ya. Dan dipikir kalau rahang tuna itu biasanya tulang semua. Nah, justru ini karena tulang pipi, kalau orang tahu ini sebagiannya bisa dibilang 70% daging. 70% dibandingkan daging. Oh gitu. Nah, oh tulangnya jadi dikit ya di Dikit, rahang tuh. dikit. Nanti dicoba dilihat di dalam rahang itu sendiri pun ada dagingnya lagi. Oh, malah bisa dibilang lebih banyak di situnya ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Ini untuk rahang tuna yang ukurannya kira-kira 300 gram. 300 gram. Sementara ini kita jual di antara 200 sampai 300 gram. 200 sampai 300. Nah, nanti kedepannya kita akan coba sediakan, kalau memang marketnya bisa terima, kita akan siapkan sampai dengan ukuran 350 sampai 400 gram. 350 sampai 400 gram. Waduh. Jadi kira-kira hampir 2 kalinya dari ini. Iya, iya, iya. Dan ini juga ini agak ada yang ini ya. Apa namanya? Tulang yang lembutnya ya. Jadi Ada. tulangnya bisa di ini juga ya, Kalau bisa dimakan suka juga. sih bisa, tapi biasanya orang makan kulitnya ya. Kulit bagian rahang itu Oh, kulit crispy, bagian rahang. itu enak. Iya, iya. Nah, ini dagingnya teksturnya juga nggak seperti ikan, tapi ya rasanya itu mungkin kayak lebih ayam ya. Ayam tapi sebenarnya ikan gitu. Ayam. Oh, mirip-mirip ayam ya. Biasanya kan kalau ikan Iya, itu iya, iya, hancur iya. kan, Iya, hancur. sampai benar-benar ini banget ya. Apa namanya? Lembut, betul. Lembut. Kalau ini kan Kalau ini kayak enggak. lebih berotot dia. Ya, kayak ya. lebih berotot dia. Tapi cuy. Iya, iya, iya. Kenyal gitu enak. Kenyal sekali, coba ya. Coba. Nggak kayak tuna malah ya. Iya, betul. Dan nggak amis juga Tunanya ya. malah, apa? Nggak amis juga kan? Nggak amis. Iya. Nggak amis, nggak amis. Ya, karena kita sudah proses juga. Iya, iya, iya. Bentukannya rahang tuna, tapi tidak rasa seperti tuna. Tidak seperti makan ikan sebenarnya. Nggak makan ikan, iya. Nggak. Yep. Daging teksturnya tuh udah cuy, lembut. Nah, ini Ya. masuk ke dalamnya itu daging semua. Betul, betul. Dan ini ya gurih banget ya. Nggak kayak ikan tuna, bener. Nggak kayak tuna malah. Betul. Orang kadang-kadang bingung. Iya, iya. Ayam atau daging lain ini. Nah, Unik, takutnya unik, unik, Pak Ferry. Karena memang nggak pernah tahu Iya. atau nggak pernah coba rahang tuna seperti apa. Biasanya di daerah. Oh, di Di daerah, daerah betul, itu Pak. banyak rahang tuna, tapi kalau di kota begini tuh Kota-kota jarang. besar malah jarang ya? Jarang. Betul, betul. Berarti harus sering-sering lagi nih badain apa namanya rahang tuna ini. Makanya buat yang belum pernah nyobain, langsung aja kepoin ke 3 musim. 3 musim di segitiga hub Pondok Pinang. Nah, Pondok segitiga hub Pondok Indah. Dulu juga nama sebelumnya itu ada segitiga Pondok Indah ya, Pondok segitiga Indah, Pondok betul, Indah. betul. Mungkin di Maps kalau dicari masih itu, cuman sekarang itu namanya segitiga hub Pondok Indah. Indah. Ya. Pondok Indah ya, benar Betul, ya? betul, betul. Oke. Teman-teman,
Tadi review 4 makanan udah kita lakuin semua dan semuanya itu enak-enak semua dan masih banyak menu-menu yang lainnya yang enak-enak juga ya Pak Ferry ya. Makanya buat yang mau kepoin langsung aja datengin ke Instagramnya atau langsung kepoin ke store-nya di sini. Oke, kalau gitu teman-teman review makanannya udah selesai. Nanti kita mau lanjut bahas yang lain, mengulik lebih dalam tentang 3 musim ini. Oke, Pak Ferry, thank you banget. Ketika kita menjalankan satu bisnis, pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah apakah bisnis ini memang sesuai hatinya? Hati. Ini adalah bagian bahwa area hitamnya adalah masa lampau. Masa lampau. Masa lampau. Mana kita memilih bisnis? Bagaimana memilih bisnis? Oke. Karena tipe bisnis di luar sini banyak. Untuk diversifikasi brand dari Super Suki ke tidak suki. Oh gitu ya. Jadi Super Sukinya pun masih tetap berdiri ya? Masih.